bersama-sama dengan resmi kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Halo Sobat Maca Expo, selamat pagi. Duh Syakira, kayaknya kita perlu tes semangat dulu gak sih? Ya nih Hilma. Kalau misalnya kita bilang, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Teman-teman jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Kita coba ya. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Pertama-tama, perkenalkan saya Syakira dan rekan saya Hilma, dan kami akan memandu acara technical meeting pada pagi hari ini. Hilma, di technical meeting pada hari ini kita mau ngapain sih? jadi hari ini kita mau menyimak penjelasan terkait lomba dari kakak-kakak yang keren-keren banget, Syak. Wah, jadi nggak sabar deh. Teman-teman udah pada siap belum? Tapi tunggu dulu. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum apa itu Maca Expo? Oke, kita jelasin ya. Jadi Maca Expo adalah salah satu event tahunan SMP IT Insantama di mana kalian bisa menuangkan potensi kalian melalui lomba literasi kami. Selain itu, Maca Expo juga mengadakan bazar, wahana edukasi, expo karya siswa, dan ragam karya kreatif lainnya yang bisa kalian nikmati. SMP IT Insantama Bogor kini menghadirkan kembali Maca Expo yang ke-8 dengan mengangkat tema Berliterasi untuk Bumi Lestari. Yuk teman-teman, biar lebih semangat ngikutin technical meetingnya, kita yel dulu ya. Kalau kita bilang Maca Expo 2025, teman-teman jawab Berliterasi untuk Bumi Lestari. Kita coba ya. Maca Expo 2025, berliterasi untuk Bumi Lestari. Nah, sekarang izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada technical meeting hari ini. Yang pertama ada pembukaan oleh MC. Yang kedua, ada penjelasan umum terkait lomba. Yang ketiga, ada penjelasan terkait teknis lomba Maca Expo dan sesi tanya jawab yang akan dimulai dari lomba berkisah, lomba poster, lalu lomba outbound. Dan yang terakhir, ada penutup. Wah, kayaknya teman-teman kita udah pada nggak sabar nih. Langsung aja kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penjelasan umum terkait lomba yang akan disampaikan oleh Bu Fatma. Kepada Bu Fatma, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mengucapkan sebanyak-banyaknya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan juga peserta technical meeting pada pagi hari ini yang telah meluangkan waktu. Jadi, perkenalkan, perkenalkan, nama saya Fatma. Saya akan memperjelaskan gambaran umum terkait Lomba Maca Expo tingkat SD. Jadi, lomba di Maca Expo 2005 tingkat SD ini
akan ada 3 cabang lomba. Yang pertama berkisah, yang kedua lomba poster, dan yang ketiga adalah lomba outbound literasi. Untuk pelaksanaannya, insya Allah akan dilaksanakan pada Sabtu 8 November 2025. Waktunya selesai penutupan di bawah, jadi estimasinya sekitar jam 9 sampai selesai Bapak Ibu. Untuk lokasinya nanti insya Allah di SIT Insantama Bogor, jadi semuanya terpusat di sini. Adapun penjelasan untuk HTM, untuk berkisah HTM-nya sebesar 60.000 dan poster HTM-nya 20.000, untuk outbound HTM-nya adalah 100.000. Adapun batas pendaftarannya, pada lomba berkisah batas pendaftarannya adalah Sabtu 25 Oktober 2025. Adapun lomba yang lain seperti outbound dan juga poster, untuk batas pendaftarannya adalah tanggal 1 November tahun 2025. Demikian informasi seputar lomba secara umum yang dapat saya sampaikan. Insya Allah untuk petunjuk penjelasan lomba, pelaksanaan lombanya nanti akan dijelaskan oleh tim kami. Sekian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatma. Langsung aja kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penjelasan terkait teknis lomba berkisah yang akan dijelaskan oleh rekan kami Alia. Kepada Alia, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Kakak Alia dari SMP ITN Santama. Kali ini kakak akan menjelaskan untuk juknis lomba berkisah. Juknis yang pertama adalah peserta lomba adalah regu yang terdiri dari 3 orang yang berisi laki-laki semua atau perempuan semua. Yang kedua adalah peserta lomba itu siswa kelas 4-6 SD dan merupakan siswa yang masih aktif di sekolah tersebut pada saat lomba. Yang ketiga adalah peserta lomba hanya diperbolehkan mengikuti satu bidang lomba saja, tidak boleh mengikuti lomba yang lain. Jadi kalau berkisah saja ya, tidak boleh mengikuti poster ataupun outbound literasi. Yang keempat adalah setiap regu hanya diperbolehkan mengirimkan 1 video saja untuk babak penyisihan. Yang kelima adalah persyaratan video. Adapun beberapa persyaratan video yaitu seperti durasi video adalah paling maksimal 5 menit dan itu tidak termasuk closing dan pembuka. Yang kedua adalah logo dan copyright. Mencantumkan logo Maca Expo dan SMPIT Insantama Bogor pada akhir video. Yang ketiga adalah orientasi video. Untuk bentuk video adalah landscape atau horizontal, selanjutnya adalah format video. Format video itu MP4 atau MOV dengan resolusi minimal 720 pixel. Yang kelima adalah teknis pengambilan video. Boleh dibantu oleh orang lain seperti guru, orang tua, ataupun pihak luar peserta lomba. Selanjutnya adalah bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian pengen pakai bahasa daerah lain, boleh ya, dengan syarat mencantumkan subtitle bahasa Indonesia. Yang selanjutnya adalah kisah yang dikisahkan adalah sahabat Rasulullah SAW atau kisah Nabi. Yang terakhir adalah pakaian tokoh menggunakan pakaian yang menutup aurat dan santun. Yang keenam adalah teknik pelaksanaan. Untuk pertama adalah babak penyisihan. Babak penyisihan dilaksanakan secara online. Jadi yang pertama adalah pengiriman video. Video diunggah pada Google Drive dan menyampaikan tautan video melalui surel dengan subjek lomba berkisah Maca Expo 2025 _ nama ketua tim _ nama sekolah ke alamat macaexpo.insantama@gmail.com.
Yang kedua adalah batas waktu. Batas waktu pengiriman video adalah tanggal 25 Oktober 2025, selebih dari itu tidak akan diterima. Yang ketiga adalah data pendukung. Saat mengirimkan karya, dalam pesan surel menyertakan data seperti naskah kisah yang digunakan, nama lengkap seluruh anggota tim, asal sekolah, nomor HP yang bisa dihubungi, dan juga penjelasan pembagian tugas tim. Yang keempat adalah seleksi karya video yang masuk akan dinilai dan diseleksi oleh Dewan Juri sebanyak 6 video terpilih. Yang kedua adalah babak final. Babak final akan dilaksanakan secara offline. Pengumuman para finalis akan diumumkan pada tanggal 3 November 2025 yang akan diumumkan melalui Instagram Maca Expo. 2. Pelaksanaan final. 6 video terpilih sebagai finalis wajib mengikuti babak final pada hari Sabtu 8 November 2025 di SIT Insan Tama Bogor. Yang ketiga adalah para finalis yang tidak hadir akan dinyatakan gugur dalam lomba tersebut. Yang keempat adalah babak finalis dilakukan dalam bentuk praktik berkisah langsung di hadapan Dewan Juri dan tanya jawab dengan durasi maksimal 10 menit. Kelima adalah peserta disilakan menggunakan atribut atau media apapun sebagai sarana pendukung. Dia siapkan oleh peserta dan dalam persiapan diharapkan tidak mengganggu durasi berkisah. Keenam adalah peserta mendapatkan nomor urut tampil presentasi di meja registrasi. Yang ketujuh, juara favorit. Semua peserta lomba, baik yang lolos sebagai finalis maupun tidak, berhak memperebutkan juara favorit berdasarkan jumlah like dan komen di akun YouTube Maca Expo hingga hari Sabtu 8 November 2025 pukul 10.00 WIB. Yang ketujuh ada ketentuan lain. Pertama, keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua adalah panitia berhak mempublikasikan video peserta dengan tetap mencantumkan kredit pada pembuatnya. Yang ketiga, jika ditemukan pelanggaran hak cipta atau plagiarisme, panitia berhak mendiskualifikasikan peserta. Kedelapan ada kriteria penilaian lomba video. Pertama, untuk babak penyisihan ada kreativitas. Untuk bobot penilaian adalah 30%. Itu mencakupi seperti cara pengambilan gambar, editing, dan penggunaan efek. Kedua adalah kesesuaian tema, itu 25%. Cerita yang disajikan sesuai dengan tema dan memberikan inspirasi. Yang ketiga adalah ada kerjasama tim. Untuk bobot penilaian adalah 20%, kekompakan dan kontribusi masing-masing anggota dalam video. Keempat adalah kualitas visual dan audio. Dan itu mencakupi seperti kualitas gambar, pencahayaan, dan suara. Untuk penilaian kriteria untuk babak final, yang pertama adalah penguasaan materi. Untuk bobot penilaian adalah 20%. Nah, ini mencakupi seperti setiap anggota kelompok diharapkan memahami alur cerita secara keseluruhan termasuk pembagian peran. Kerjasama yang baik dalam mengalirkan cerita tanpa ada yang terlihat bingung atau ragu akan mendapatkan nilai lebih. Kedua adalah ekspresi dan gestur. Untuk bobot penilaian adalah 25%. Setiap anggota diharapkan mampu mengekspresikan peran mereka dengan ekspresi wajah dan gestur tubuh yang sesuai. Ketiga adalah artikulasi dan intonasi. Bobot penilaian adalah 20%. Kejelasan dalam pengucapan dan intonasi yang tepat sangat penting agar cerita bisa dipahami oleh audiensi. Koordinasi intonasi di antara anggota kelompok juga harus selaras, terutama pada dialog atau interaksi di dalam cerita. Yang keempat adalah kreativitas penyampaian, yaitu 25%. Kelompok yang dapat menambahkan elemen kreatif seperti variasi suara, interaksi antar anggota, atau elemen kejutan yang sesuai dengan cerita akan mendapatkan nilai lebih.
Yang kelima adalah kostum dan properti. Bobot penilaian adalah 10%. Penggunaan kostum dan properti yang relevan untuk setiap anggota dapat memberikan nilai tambahan pada penampilan. Baik Bapak Ibu, segitu penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Oke baik, bila tidak ada yang ditanyakan, saya pamit undur diri. Makasih. Terima kasih Alia. Nah, itu dia penjelasan terkait lomba berkisah. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta sudah paham semua ya. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penjelasan terkait lomba poster yang akan dijelaskan oleh rekan kami Siti. Kepada Siti, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti, dan untuk kesempatan kali ini saya akan memperjelaskan mengenai lomba poster Maca Expo 8 2025. Nah, untuk tema poster kali ini, temanya adalah berliterasi untuk bumi lestari. Waktu pelaksanaan terdapat pada hari Sabtu, tanggal 8 November 2025. Waktu yang disediakan untuk peserta terdapat 150 menit atau 2,5 jam. Tempat atau lokasi terdapat pada SDIT Insan Tama Bogor. Ketentuan lomba bersifat individu, yang artinya sekolah bisa mengirimkan lebih dari satu siswa, laki-laki atau perempuan. Yang kedua, peserta merupakan siswa kelas 4, 5, dan 6, serta masih aktif tercatat sebagai siswa di sekolah terkait. Yang ketiga, poster yang akan dilombakan dibuat di ruang perlombaan yang disediakan panitia pada Sabtu 8 November 2025. Jadi, pastikan peserta tidak ada yang membuat poster di rumah ya. Yang keempat, kertas yang digunakan adalah kertas berukuran A3 yang akan disediakan oleh panitia dan hanya satu kali kesempatan kertas. Yang kelima, peralatan mewarnai, alat tulis, dan alat gambar lainnya disiapkan oleh peserta lomba dengan batasan yang boleh digunakan meliputi pensil warna, krayon, spidol, pensil, pulpen, atau drawing pen. Nah, mohon maaf jika ada yang membawa alat mewarnai selain alat tulis yang sudah disebutkan akan disita oleh peserta, oleh panitia. Posisi karya poster dibuat potret atau vertikal. Dan selanjutnya kertas gambar diberi garis tepi keliling 1 cm. Poster merupakan karya original peserta, bukan karya orang lain, dan tidak pernah dipublikasikan di sosial media apapun dan ruang publik manapun. Poster yang dibuat merupakan karya yang mengandung unsur edukatif dan persuasif positif, tidak mengandung unsur sara, kekerasan, atau pornografi, tidak menggambar makhluk hidup berupa manusia dan hewan. Selanjutnya, setiap peserta wajib menjaga kebersihan tempat lomba. Dan yang terakhir, peserta wajib mengumpulkan hasil karya posternya kepada panitia. Selanjutnya, untuk kriteria penilaian, yang pertama ada kesesuaian dengan tema yang bernilai 20%, lalu kreativitas 20%, komposisi dan tata letak
bernilai 15%. Yang keempat, kualitas teknik menggambar dan pewarnaan bernilai 25%. Dan yang terakhir, kekuatan pesan dari poster bernilai 20%. Untuk ketentuan lainnya, ada yang pertama, 1, juri menentukan juara berdasarkan urutan perolehan total nilai tertinggi dari seluruh kriteria. Yang kedua, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Dan yang terakhir, hasil poster yang dilombakan menjadi hak milik panitia dan dapat disebarluaskan oleh panitia melalui media massa dengan mencantumkan nama pembuat sebagai sumber data. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Apakah Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siti. Itu dia penjelasan terkait lomba poster. Semoga teman-teman sudah paham semua ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjutkan ke penjelasan selanjutnya dari lomba outbound yang akan dijelaskan oleh rekan kami Azmi dan Kak Syarifah. Kepada Azmi dan Syarifah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan teman-teman peserta semuanya, perkenalkan nama saya Syarifah Dan nama saya Azmi. Di sini kami akan menjelaskan teknis terkait perlombaan outbound literasi Maca Expo 2025. Bapak Ibu dan teman-teman peserta, lomba outbound literasi ini akan diikuti oleh tim yang terdiri dari 5 orang peserta. Dan tim dari 5 orang peserta ini isinya harus laki-laki semua atau perempuan semua ya. Jadi tidak boleh ada campur baur antara laki-laki dan perempuan di dalam satu tim. Kemudian, peserta adalah siswa dari kelas 4 sampai 6 SD dan masih menjadi siswa aktif di sekolah tersebut. Nanti, sekolah boleh mengirim lebih dari 1 regu. Dan peserta tidak boleh mengikuti lomba lainnya. Jadi kalau semisal peserta sudah mengikuti lomba outbound literasi, peserta tidak boleh mengikuti lomba lainnya seperti lomba poster dan berkisah. Nah, teknis pelaksanaannya yang pertama, durasi lomba outbound adalah maksimal 120 menit atau 2 jam. Setiap regu terdiri dari 1 ketua dan 4 anggota regu. Jadi nanti boleh silakan ditunjuk 1 orang yang akan menjadi ketua regu. Nanti setiap regu wajib berpakaian menutup aurat dengan aksesori pendukung sebagai identitas khas regu. Nanti setiap regu wajib mempunyai yel-yel tentang Maca Expo dan sesuai dengan tema acara, yaitu berliterasi untuk bumi lestari. Durasi maksimal yel-yel yaitu 60 detik atau 1 menit. Nah, selanjutnya, setiap regu di sini harus menyelesaikan 6 pos tantangan dengan ketentuan sesuai masing-masing pos. Pos tantangan merupakan pos yang bernuansa literasi dalam bentuk permainan yang terdiri dari yang pertama ada pos pengondisian, yang kedua ada pos sortir, yang ketiga ada pos bahasa, yang keempat ada pos angka, yang kelima ada pos organoleptik, dan yang terakhir ada pos kreasi. Nah, sekarang kami akan menjelaskan ketentuan dari masing-masing pos dimulai dari pos pertama yaitu pos pengondisian. Nah, yang pertama, di pos pengondisian ini, semua regu wajib membawa botol air minum masing-masing. Semua regu berkumpul di titik awal, yaitu pengondisian, untuk mendapatkan pengarahan umum
tantangan lomba advance literasi dari Komandan Pos. Ketua Regu membariskan anggotanya serta mengecek kesiapan anggota untuk mengikuti seluruh tantangan advance literasi. Di sini peserta akan diambil penilaian terkait kedisiplinan oleh Komandan Pos. Jika regu sudah rapi dan siap, maka ketua regu segera menghadap ke Komandan Pos untuk melaporkan kesiapan regunya. Dan di sini juga akan diambil penilaian terkait kedisiplinan. Pada selanjutnya, Komandan Pos akan menerima laporan ketua regu, kemudian mempersilahkan ketua regu untuk kembali ke barisannya. Pada pos ini akan dilakukan penilaian oleh Dewan Juri mengenai kekompakan dan atribut regu. Komandan Pos akan membagikan lembar jejak petualang literat dalam bentuk lembaran berisi tabel untuk diberikan cap logo Maca Expo di setiap pos. Komandan Pos memanggil semua ketua regu untuk memastikan bahwa ketua regu paham dengan map dan urutan bermain. Setelah semua ketua regu paham dengan urutan pos bermain, maka dipersilakan untuk memulai petualangan. Nah, selanjutnya di sini ada pos sortir. Yang pertama, pastinya ketua regu melaporkan kesiapan dan kelengkapan regu kepada Komandan Pos. Selanjutnya, semua regu berbaris sesuai arahan Komandan Pos untuk menerima instruksi tantangan. Di sini cara bermain pos sortir itu yang pertama, setiap regu akan berdiri di atas sebuah lingkaran. Dan dari sisi berlawanan dari lingkaran tempat berdiri siswa, ada sejumlah kotak berkategori sampah. Setiap regu akan mendapatkan sejumlah kartu yang bergambar berbagai jenis sampah. Dan setiap regu akan mendapatkan satu buah bendera. Setiap regu harus memasukkan kartu ke dalam kotak sesuai dengan kategori sampah tersebut. Setelah kartu dan bendera dibagikan, setiap regu tidak boleh membuka kartu sebelum panitia memberikan aba-aba. Setelah panitia memberikan aba-aba, setiap regu boleh langsung membuka kartu tersebut dan menganalisis terkait masuk ke kategori apa gambar tersebut. Dan waktu penilaian pun dimulai. Setelah mengetahui, peserta harus memasukkan kartu bergambar sampah tersebut sesuai kategorinya. Yang memasukkan kartu hanya boleh satu orang, tidak boleh berbarengan di saat waktu yang sama. Yang memasukkan gambar ke dalam kotak harus membawa bendera. Kartu dimasukkan ke dalam kotak secara bergantian oleh orang yang berbeda. Selanjutnya, setelah satu orang membawa bendera dan berlari ke meja yang berisi kotak, lalu memasukkan kartu gambar tersebut, peserta kembali lagi ke dalam lingkaran dan memberikan bendera tersebut kepada anggota regu yang akan selanjutnya memasukkan kartu tersebut. Setelah semua kartu sudah habis dimasukkan dan orang terakhir sudah kembali ke dalam lingkaran, maka waktu akan otomatis dihentikan oleh panitia dengan cara mengibaskan bendera di dalam lingkaran. Waktu mulai dihitung ketika panitia meniup peluit dan akan dihentikan ketika peserta sudah kembali kembali seluruhnya ke dalam lingkaran titik awal dan mengibas-ngibaskan bendera. Waktu setiap regu akan dicatat oleh panitia. Selanjutnya, poin yang didapatkan setiap regu berdasarkan yang pertama, seberapa banyak jumlah kartu bergambar sampah yang sesuai dengan kategori sampah. Yang kedua, konversi nilai dari catatan waktu yang didapatkan dari seluruh peserta. Selanjutnya, setiap gambar yang sesuai dengan kategori akan mendapatkan nilai 100, yaitu ada 10 potongan kartu. Catatan waktu tercepat dapat menyelesaikan tantangan dari seluruh peserta, akan mendapatkan poin tertinggi. Di bawah 4 menit, poin waktu akan dicatat dan regu berhak mendapatkan amplop puzzle. Lebih dari 4 menit, poin waktu otomatis tidak akan dicatat, hanya akan mendapatkan poin dari mencocokkan kartu dan regu tidak akan mendapatkan puzzle. Seluruh regu, baik yang menyelesaikan tantangan di bawah 4 menit maupun tidak, akan mendapatkan stempel Maca Expo. Di akhir permainan, ketua regu menemui Komandan Pos untuk mendapatkan stempel pada lembar jejak petualang literat sebagai bukti sudah mengikuti tantangan pos.
regu menuju pos berikutnya sesuai rute peta yang didapatkan. Selanjutnya, ada pos bahasa. Di sini, ketua regu melaporkan kesiapan dan kelengkapan kepada komandan pos terlebih dahulu. Dan semua regu berbaris sesuai arahan komandan pos untuk menerima instruksi tantangan. Di sini, tantangan berupa setiap regu menentukan siapa orang pertama, yaitu yang berlari, orang kedua dan orang ketiga, tim untuk mengerjakan sandi Morse, orang keempat dan orang kelima untuk mengerjakan sandi kotak 1. Orang pertama berdiri di dalam lingkaran dan orang kedua, ketiga, keempat, dan kelima duduk di dalam kotak. Orang kedua dan ketiga duduk berdampingan di dalam kotak. Orang keempat dan kelima duduk berdampingan di dalam kotak berseberangan dengan orang kedua dan ketiga. Petugas telah menyiapkan trek lari sejauh sekitar 5 meter dengan ujung terdapat meja yang berisi. Yang pertama ada alat tulis 2 buah, papan jalan berisi soal sandi Morse berwarna merah, dan yang ketiga ada papan jalan berisi soal sandi kotak 1 berwarna biru. Petugas memberi aba-aba untuk memulai agar orang pertama lari menuju meja, lalu mengambil satu papan jalan berisi soal sandi Morse yang berwarna merah, lalu kembali memberikan lembar tersebut kepada orang kedua dan ketiga. Setelah orang pertama memberikan papan jalan berisi soal sandi Morse kepada orang kedua dan ketiga, orang pertama kembali lari ke meja untuk mengambil satu papan jalan berisi soal sandi kotak 1 yang berwarna biru. Orang pertama lalu kembali untuk memberikan papan jalan berisi sandi kotak 1 untuk diberikan kepada orang keempat dan kelima. Setelah menerima papan jalan berisi soal, baik tim Morse maupun tim sandi kotak 1 boleh mengerjakan soal. Setelah selesai mengerjakan soal, baik tim sandi Morse maupun tim sandi kotak 1 memberikan hasilnya kepada orang pertama. Setelah orang pertama membawa hasil ke meja poin dan diletakkan di atasnya, setelah selesai meletakkan hasil di meja, panitia akan otomatis mematikan waktu regu tersebut. Selanjutnya, petugas mencatat waktu masing-masing regu dalam menyelesaikan tugas. Petugas mulai menghitung kata yang benar. Selanjutnya, petugas mencatat jumlah kata dengan penulisan yang benar di lembar penilaian beserta waktu capaiannya. Yang keempat, juri lomba menilai jumlah kata penulisan yang benar sekaligus memperhatikan waktu capaiannya. Kelompok memperebutkan nilai tertinggi dengan ketentuan jumlah kata penulisan benar terbanyak dan waktu yang dibutuhkan lebih cepat. Kelompok diberi waktu menyelesaikan tantangan selama 4 menit. Di bawah 4 menit, poin waktu akan dicatat oleh panitia dan regu berhak mendapatkan amplop puzzle. Lebih dari 4 menit, poin waktu otomatis tidak akan dicatat, hanya akan mendapatkan poin dari kata yang benar. Di akhir permainan, ketua regu menemui komandan pos untuk mendapatkan stempel Maca Expo pada lembar jejak petualang literat sebagai bukti sudah mengikuti tantangan pos untuk seluruh regu, baik berhasil atau tidak. Selanjutnya, regu menuju pos berikutnya sesuai rute peta yang didapatkan. Nah, selanjutnya akan ada pos angka. Nanti seperti biasa, di pos angka, ketua regu akan melaporkan kesiapan dan kelengkapan regu kepada komandan pos. Kemudian, semua regu berbaris sesuai arahan komandan pos untuk menerima instruksi tantangan. Di pos angka akan disediakan 2 set alat permainan susun angka. Dan masing-masing set alat susun angka akan terdiri dari 11 gelas kertas yang berlabel angka, 1 karet gelang, dan 5 helai benang kasur. Dari 11 gelas kertas, nanti akan ada 1 gelas kertas yang tidak berlabel yang akan dianggap sebagai angka 0. Tantangannya adalah nanti masing-masing regu akan berlomba untuk menyusun angka dari mulai gelas berlabel 0 atau yang paling bawah hingga gelas berlabel 10 yang paling atas secara berurutan. Nah, nanti cara menyusunnya adalah
Seluruh anggota regu akan menarik masing-masing sisi benang kasur agar karet merenggang. Dan karet yang merenggang akan dipakai sebagai alat pencapit gelas kertas. Nah, nanti peserta tidak boleh memindahkan atau menyusun gelas kertas menggunakan tangan kosong. Harus menggunakan alat pencapit yang sudah disediakan oleh panitia. Nanti waktu penyelesaian dari setiap regu akan dicatat oleh petugas, dan petugas juga akan mencatat jumlah poin yang didapatkan oleh setiap regu berdasarkan urutan gelas kertas yang benar. Jika ada urutan yang salah, maka perhitungan poin akan dihitung dari gelas kertas terkecil hingga urutan terakhir yang benar, dan kebelakangnya tidak akan dihitung. Untuk contoh, misalnya nanti pesertanya menyusun dari angka 10 dari angka 0 sampai angka 10. Tapi ada angka yang tertukar, misalnya angka 5 dan 6 tertukar. Jadi urutan yang harusnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 menjadi 0, 1, 2, 3, 4, 6, 5. Maka poin yang dihitung benar hanya angka 0 sampai 4 saja, sisanya dihitung tidak benar. Nanti kemudian nanti akan diberi waktu maksimal 5 menit untuk menyelesaikan tantangannya. Jika regu berhasil menyelesaikan tantangan dalam waktu 5 menit, maka mereka berhak untuk mendapatkan amplop puzzle. Jika dalam waktu 5 menit regu belum selesai menyusun seluruh gelas angka, maka regu hanya akan mendapatkan poin benar dari hasil susun angka seadanya saja. Jadi tidak mendapatkan amplop puzzle. Nanti di akhir permainan, ketua regu akan menemui komandan pos untuk mendapatkan stempel Maca Expo pada lembar jejak petualang literat sebagai bukti sudah mengikuti tantangan pos. Stempel ini akan didapatkan oleh seluruh regu, baik yang berhasil menyelesaikan tantangan atau tidak. Kemudian regu menuju pos berikutnya sesuai rute peta yang didapatkan. Nah, selanjutnya akan ada pos organ oleptik. Seperti biasa, nanti ketua regu harus melaporkan kesiapan dan kelengkapan regu kepada komandan pos. Kemudian nanti setiap regu akan disiapkan 1 lembar kertas untuk menulis jawaban, dan disediakan 5 set kotak misteri. Nanti setiap regu diwajibkan untuk menebak 5 set kotak yang disediakan. Permainannya akan dimulai ketika panitia meniup peluit dan regu akan memulai untuk menekan tombol stopwatch. Setelah regu menekan tombol stopwatch, orang pertama mulai memasukkan tangan ke dalam kotak misteri 1 dan menebak apa yang ada di dalamnya. Setelah mengetahui jawabannya, orang pertama akan menuliskan jawabannya di lembar kertas yang sudah disediakan. Setelah itu, orang pertama akan menepuk pundak orang kedua, dan orang kedua akan melakukan hal yang sama seperti orang pertama. Begitu terus sampai orang kelima. Nanti setelah orang kelima menulis jawabannya di lembar kertas yang sudah disediakan, ia akan menekan stopwatch untuk memperhatikan waktu. Nanti setiap regu diberi waktu maksimal 4 menit untuk menebak. Nah, petugas akan mencatat waktu dari segi kecepatan. Petugas akan menilai keberhasilan dalam menebak isi kotak misteri dengan melihat jawaban pada lembar yang disediakan. Jika dalam waktu lebih dari 4 menit belum selesai, maka permainan dihentikan dan regu dengan otomatis tidak mendapatkan poin waktu serta tidak berhak mendapatkan amplop puzzle. Di akhir permainan, ketua regu akan menemui komandan pos untuk mendapatkan stempel Maca Expo pada lembar jejak petualang literat dan akan menuju pos berikutnya sesuai rute peta yang didapatkan. Nah, selanjutnya ada pos terakhir yaitu pos kreasi. Nanti ketua regu akan melapor kesiapan dan kelengkapan anggota regu kepada komandan pos, kemudian semua regu berbaris sesuai arahan komandan pos untuk menerima instruksi tantangan. Nah, tantangan di pos kreasi ini yaitu menampilkan yel Maca Expo, memberikan kesan positif, dan menyusun puzzle dari amplop puzzle yang sudah didapatkan regu di setiap pos. Nanti, regu menampilkan yel Maca Expo di depan kamera dokumentasi khusus pos. Ketentuan yel-yelnya adalah yang pertama, peserta membentuk formasi yel-yel yang memungkinkan pengambilan video dengan mode portrait atau tegak. Nanti ketika menyanyikan yel-yelnya, suaranya harus lantang dan terdengar jelas. Kemudian, yel-yel juga harus menunjukkan tema umum Maca Expo, yaitu berliterasi untuk bumi lestari.
Nah, nanti Regu memberikan kesan positif dalam bentuk shoot video oleh panitia. Setiap yellow dan video kesan positif hanya akan diambil dalam satu kali shoot, jadi tidak boleh berulang-ulang. Kemudian, ketika sudah menyelesaikan 3 tantangan, yaitu yel-yel, video kesan positif, dan menyusun puzzle, Ketua Regu akan melapor kepada Komandan Pos. Kemudian, Ketua Regu meminta stempel tanda berakhirnya tantangan sekaligus menyerahkan lembar jejak petualang literat kepada Komandan Pos. Poin dari asisten juri pos kreasi yaitu yang pertama, durasi waktu yel-yel. Jika yel-yel berdurasi 50-60 detik, maka nilainya 100. Kemudian, Regu yang memberikan kesan positif akan mendapat nilai 100. Puzzle, jika Regu menyusun puzzle dengan lengkap dan rapi, maka maksimal akan mendapat 150 poin. Nanti, asisten juri pos tidak akan menilai aspek kreativitas yel-yel, kesan terbaik, kekompakan dan atribut, kemudian kedisiplinan dan ketangkasan. Semua ini akan dinilai langsung oleh Dewan Juri Utama Lomba. Begitu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada di chat pertanyaannya tuh, Coach Represi. Jadi yang pertama pertanyaannya dari siapa? Asal sekolahnya SD Al Ghazali, yang nama penanya Wawan Sutarwan. Bapak Wawan Sutarwan. Maaf Bapak. Jadi pertanyaannya, berapa jumlah maksimal tim lomba yang boleh dikirimkan? 4 tim. 4 tim setiap sekolah. Begitu, Pak. Selanjutnya, pada saat lomba pos sandi, bolehkah membuat konsep atau rumus sandi dulu di dalam kertas yang telah disediakan? Gak apa-apa, asal jangan bawa dari luar ke dalam permainan. Jadi jangan buat di sebelum permainan. Ya. Gitu Bapak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan raise hand. Tidak ada. Baik, kami cukupkan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan iklim, deforestasi, krisis air, polusi, hilangnya kehidupan. Kerusakan ini bukan tanpa sebab. Iqra, bacalah perintah pertama dari Allah kepada
belajar, berkarya, dan beraksi dari Bogor untuk Indonesia. Literasi yang melahirkan solusi, literasi yang melahirkan kepedulian, literasi yang membuat bumi lestari. Dengan literasi, kita lebih cerdas membaca zaman. Dengan literasi, pendidikan kita lebih bermartabat. Dengan literasi, lahirlah generasi tangguh yang siap memimpin dunia. Maca Expo 8 berliterasi untuk bumi lestari. Karena setiap kata adalah jejak untuk masa depan bumi. Maca Expo ke-7 2024 di SMPITN Tama Bogor, bersama-sama dengan resmi kita buka. Baik, terima kasih ke Azmi dan Kak Syarifah. Semoga semuanya sudah paham ya. Berikutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kami buka sesi tanya jawab kembali. Baik, ada pertanyaan dari SD Al-Ghazali. Pertanyaannya, bolehkah mengirim lebih dari 4 tim? Untuk sementara, ketentuannya masing-masing sekolah hanya boleh mengirimkan 4 tim. Tapi apabila ada kuota lebih di akhir, itu boleh mengirimkan lebih dari 4 tim. Kemudian ada pertanyaan lagi dari SDN Kencana 2 dari Bu Septi. Lomba berkisah dan poster. Pertanyaannya, maksimal bisa berapa anak yang mengikuti lomba? Dan apakah soft file petunjuk teknisnya dapat dikirimkan di grup ini? Baik, kami akan persilakan kepada pembina untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Septi dari SDN Kencana 2 yang telah bertanya. Untuk pertanyaannya adalah maksimal bisa berapa anak yang mengikuti
lomba dan apakah softfile petunjuk teknisnya dapat dikirimkan di grup WA. Untuk softfile petunjuk teknis insya Allah nanti akan kami kirimkan ke grup WA ya Ibu. Adapun peserta poster kami tidak membatasi peserta poster dan juga berkisah, kami tidak membatasi jumlah yang akan dikirimkan oleh masing-masing sekolah. Kenapa? Karena untuk lomba berkisah seleksinya akan kami laksanakan secara online Ibu. Jadi insya Allah nanti berapapun peserta yang akan masuk akan kami koordinir dengan baik. Itu yang pertama. Terlebih tadi kan untuk lomba berkisah secara timeline batas pendaftarannya kan maksimal tanggal 25 ya Ibu. Nah, jadi nanti tanggal 25 karya sudah harus dikirimkan sampai nanti penilaian. Nah, penilaiannya itu nanti akan dilaksanakan tanggal 1 November, kemudian pengumumannya akan disampaikan pada tanggal 3 November. Jadi nanti selesai tanggal 3 November akan diumumin siapa aja dari lomba-lomba berkisah yang akan lolos, kemudian nanti akan diambil 6 tim terbaik yang akan melaksanakan final ke area yang akan dilaksanakan offline di Bogor. Adapun jika misal nih Ibu udah mengikuti penyisian online, apakah nggak ada kesempatan untuk menang? Untuk lomba berkisah, insya Allah nanti kami akan mengambil juara favorit ya Ibu. Jadi juara favorit ini ketentuannya diambil dari mana? Diambilnya dari sebanyak-banyaknya komen dan like di YouTube Maca Expo. Jadi nanti selesai tanggal 25 saat pendaftaran ditutup, karya akan kami kolek semuanya, kemudian akan kami nilai oleh Dewan Juri. Dan tanggal 3 Ibu saat nanti pengumuman pemenang, nah pada saat itulah insya Allah karya akan kami upload di YouTube. Nah kemudian selesai kami upload di YouTube, maka disitulah proses penilaian kedua untuk juara favorit, yaitu berdasarkan like dan komen sebanyak-banyaknya. Adapun untuk lomba poster, karena itu dilaksanakan secara offline di sini dan tidak ada babak penyisian sebelumnya, maka kami membuka peluang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu untuk mengirimkan delegasi sebanyak-banyaknya. Karena untuk lomba poster mohon maaf Ibu, untuk lomba poster kuotanya adalah 100 orang, jadi jika memang dari sekolah ingin mengirimkan peserta yang banyak, insya Allah bisa kami tampung nanti. Adapun untuk pembatasannya, adapun sejauh ini untuk pembatasan dari lomba poster belum tersedia. Insya Allah nanti kami update ya Ibu. Tapi kalau berkisah mau dikirimkan sebanyak-banyaknya mangga. Tapi untuk lomba poster sejauh ini belum ada. Tapi untuk kuotanya adalah 100 peserta gitu. Nah nanti akan kami sampaikan ulang di grup ya Ibu. Sekaligus menyusul dengan juknisnya. Demikian. Ada lagi yang nanya? Baik, kami cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Syakira, gak kerasa ya, kita sekarang udah ada di penghujung acara. Duh, iya nih. Kayaknya teman-teman di sini udah pada capek ya. Gimana kalau kita yel-yel dulu? Siap ya? Maca Expo 2025 berliterasi untuk Bumi Lestari. Hari. Nah, tanpa berlama-lama lagi, acara akan kami tutup. Tapi sebelumnya kami berdua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu dan teman-teman peserta semua yang sudah mau menyimak dari awal hingga akhir acara. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya pula kepada teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah mau berkontribusi meramaikan acara Maca Expo yang ke-8 ini. Nantikan keseruan di Maca Expo 2025 dan sampai jumpa. Jangan lupa ajak teman-teman atau kerabat kalian untuk turut serta meramaikan Maca Expo.
Sampai jumpa di Maca Expo ya. Saya Hilma. Dan saya Syakira. Izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila adalah salah kata maupun salah sikap. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Satu, ku baca buku, aku pun semakin tahu. Tulis